Baik, pada tahap kali ini kita akan instalasi OS Rocky Linux 9.6 di VMware 17 Pro. Kita bisa lihat versinya di sini VMware Workstation 17 Pro. Untuk memorinya yang saya gunakan adalah 16 GB. Untuk memulai, kita bisa pilih File, lalu New Virtual Machine. Untuk setting hardware-nya, kita bisa pilih Custom, lalu kita pilih Next, lalu kita pilih yang paling atas, lalu kita pilih Next. Untuk ISO programnya bisa kita browse, kita bisa pilih lokasi penyimpanannya, kita pilih Rocky Linux 9.6, lalu kita klik open, lalu kita bisa pilih next. Untuk nama virtual machine-nya bisa kita ketikkan versinya. Untuk lokasi instalasinya atau source filenya bisa kita pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita bisa memilih penyimpanannya di mana. Setelah selesai kita pilih next. Untuk prosesornya kita pilih 2. Setelah selesai kita pilih next. Untuk memorinya kita pilih 4 GB saja sudah cukup. Jika selesai kita pilih next. Nah, untuk network tipenya kita pilih NAT. Karena di VMware ini jika kita pilih NAT, nanti kita bisa konfigurasi dan mendapatkan IP DHCP. Untuk harddisknya kita pilih yang direkomendasikan, kita pilih next lagi. Select disknya kita pilih next. Untuk harddisknya kapasitasnya kita pilih yang 20 GB saja sudah cukup, tidak dipilih pilihan lain, kita next saja. Kita pilih next lagi, lalu kita klik finish. Pada tahap instalasi, kita bisa memilih install Rockwell Linux 9.6 menggunakan keyboard. Kita tunggu sampai muncul pilihan untuk instalasi language, keyboard, dan lain-lain. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita akan memilih bahasa yang kita gunakan dalam proses instalasi. Kita pilih bahasa English di sebelah kiri, lalu sebelah kanannya kita bisa pilih English United States. Jika sudah selesai, kita bisa pilih continue. Untuk keyboardnya kita pilih English US. Untuk datetime-nya bisa kita sesuaikan. Untuk regionnya kita bisa pilih Asia. Untuk city-nya atau kotanya kita bisa pilih Jakarta. Ada di bawah Jakarta, kita bisa pilih.
Untuk waktunya bisa kita sesuaikan dengan waktu yang ada di jam komputer kita. Kita bisa pilih 24 jam atau AM dan PM. Untuk installation source-nya kita pilih default. Untuk software selection yang kita gunakan adalah server with GUI. Sebenarnya ada banyak sekali pilihannya. Yang kita gunakan saat ini adalah server with GUI. Jika sudah selesai, kita bisa pilih done. Lalu installation destination-nya kita pilih hard disk yang tadi sudah kita buat adalah 20 GB. Untuk storage configuration-nya kita bisa pilih otomatis. Jika sudah selesai, kita bisa pilih done. Untuk selanjutnya kita setting network and hostname. Nah, di sini yang kita gunakan untuk setting networknya adalah DHCP. Kalau kita pilih NAT untuk konfigurasi awalnya tadi, IP-nya akan otomatis ada. Bisa kita catat juga, nanti IP tersebut akan kita gunakan untuk remote SSH. Jika sudah selesai, kita pilih done. Untuk root password bisa kita setting, lalu kita input root passwordnya. Untuk passwordnya sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk log root akunnya kita unchecklist, lalu untuk allow root SSH-nya bisa kita checklist. Jika selesai, kita pilih done. Selanjutnya kita pilih user creation. Akun ini bisa kita gunakan untuk login pada saat awal kita masuk ke sistem operasinya. Kita bisa input full name, username, kita checklist, user administrator, lalu require password, lalu kita input password yang kita inginkan. Setelah selesai, kita klik tombol done 2 kali. Untuk proses awal sudah selesai, selanjutnya kita klik tombol begin installation. Untuk proses instalasi sekitar 20 menit lebih. Saya percepat saja videonya sampai muncul tombol reboot system aktif atau berwarna biru. Jika tombol reboot system telah aktif, tandanya proses instalasi telah selesai atau komplit. Kita klik saja tombol reboot system yang di sebelah kanan bawah berwarna biru. Pada pertama kali login, akan muncul username yang telah kita buat. Kita input passwordnya, kita klik enter. Lalu kita akan pilih take tour. Kita start tombol yang ada di kanan atas. Next. Lalu ada menu yang bisa kita gunakan di sebelah kiri atas. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Pada latihan administrasi server ini, kita menggunakan Rocky Linux 9.6. Menu yang paling sering digunakan adalah menu terminal. Di dalam menu terminal ini banyak script yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi server atau kita tampilkan informasinya. Contohnya kita bisa melihat OS release-nya. Di sana name-nya Rocky Linux, version-nya 9.6. Lalu ada beberapa script-script yang bisa kita gunakan. Contohnya Red Hat release-nya. Dan ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Baik, sampai di sini dulu video dari saya. Kita akan ke video selanjutnya.
untuk belajar dan berlatih Linux Red Hat Sistem Administrator. Sampai jumpa.